我们不妨切磋一下。虎翱拳。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 32. Tak bosan-bosan Mimin ingin memohon maaf, karena untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis. Oke guys, tanpa basa-basinya berlama-lama takutnya nanti keburu basi deh. Mari kita langsung ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, malam tanggal 1 September saat perayaan penyambutan penguji terbaru di kota Jiangnan. Selanjutnya, aula yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya yang agak kurus dalam setelan yang matanya seperti kilat. Dia saat ini sedikit tersenyum saat dia melihat sekeliling. Dia berteriak, "Luo Feng, penguji Luo, di mana dia? Di mana? Aku yang selalu menunggu dan melihat penguji Luo, dan selalu ingin bertemu dengan seorang pemuda yang hebat seperti penguji," teriak si pria parubaya tersebut, sedikit memuji Lu Feng. Ayah, Lei Yufeng berjalan ke sisi ayahnya. Ternyata si pria parubaya tersebut adalah penguji Aula Guntur, markas besar kota Jiangnan, Lei Meng. Untuk dapat mengambil posisi sebagai pemeriksa kota pusat besar, Lei Meng juga merupakan dewa perang tingkat lanjut yang terkenal. Dalam hal kekuatan, dia bahkan sedikit lebih kuat dari burung pemakan bangkai Liao. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah dari Ketlan. Tingkat kebugaran Ketlan telah mencapai puncak tingkat dewa perang tingkat lanjut, dan ia memiliki kekuatan spiritual. Dan Lei Meng hanya memiliki tingkat kebugaran tingkat dewa perang tingkat lanjut. Lei Meng ada di sini, sekarang segalanya akan menjadi menarik. Siapa yang tahu bagaimana hal-hal akan terjadi? Ucap beberapa orang yang hadir saat itu. Semua orang terkenal dari seluruh penjuru tertarik ketika mereka bersiap untuk menyaksikan pertunjukan semacam itu. Kadang-kadang mereka melihat ke arah Lei Meng, dan kadang-kadang mereka juga melihat ke arah Luo Feng. Di seluruh dunia, siapa yang tidak tahu bahwa Aula Guntur dan Aula Jixian selalu bersaing satu sama lain. Orang lain terlalu takut untuk mengganggu Aula Jixian, tetapi Aula Guntur tidak. Sementara itu, Hong dan Dewa Guntur tetap diam ketika mereka melihat orang-orang mereka bersaing satu sama lain. Luo Feng saat ini berdiri di depan perwakilan dari sektor pasukan khusus Tiongkok yang paling kuat. Setelah mendengar kata-kata penguji Lei Meng, Luo Feng berpura-pura tidak melihatnya. Malah dia tersenyum ke arah perwakilan dari pasukan-pasukan khusus militer dan mengulurkan tangannya. "Halo, aku Luo Feng. Aku sudah lama mendengar nama besar Jia yang representatif dan selalu mengaguminya. Aku senang bisa bertemu dengan perwakilan siswa Jia. Jianglong, aku juga senang bertemu dengan orang yang berbakat seperti penguji Luo." Perasaan Jianglong terhadap Luo Feng tiba-tiba menjadi melambung tinggi. Sebagai informasi, bahwa orang yang paling terganggu dengan kedatangan tiba-tiba Lei Meng adalah Jianglong. Saat ini tiba-tiba Luo Feng berbicara dengannya. Jika dengan kemunculan Lei Meng yang tiba-tiba, kemudian Luo Feng menoleh dan pergi berbicara dengan Lei Meng sambil meninggalkan Jianglong begitu saja, itu pasti cukup memalukan Jianglong. Dan sekarang, tindakan Luo Feng adalah untuk memperlakukan Lei Meng sebagai angin lalu dan berpura-pura tidak melihatnya. Setelah itu, dia terus tersenyum dan mengobrol dengan Jianglong. Tentu saja Jianglong akan merasa senang. Namun, di sisi lain aula, Lei Meng tidak merasa baik. Penguji, pemimpin skuadron Jiang adalah salah satu dari perwakilan murid-murid terkuat Jiang. Ketua Zhou Zhengyong bangun dan juga tersenyum ketika dia memperkenalkan Jianglong kepada Luo Feng. Sampai sekarang, dia sudah menjadi dewa perang tingkat lanjut dan merupakan salah satu orang paling kuat di Huasan. Jika dibandingkan dengan penguji Luo, masih ada perbedaan, ucap Jianglong sambil tersenyum ramah. Dalam hal pengalaman, pemimpin skuadron Jiang memiliki cara lebih dari aku, ucap Luo Feng kembali sambil tersenyum. Jika diamati dari percakapan Jianglong dan Lu Feng, dapat disimpulkan jika Luo Feng menghormati Jianglong, Jianglong juga akan segan-segan untuk menghormati Luo Feng. "Maaf," kata Luo Feng. "Silakan penguji Luo," tersenyum Jianglong. "Kita akan lanjutkan ngobrolnya kembali nanti tentunya." Hanya setelah mengobrol dengan pemimpin skuadron Jiang dari sektor pasukan khusus terkuat Cina, Huasan, Luo Feng membawa Su Xin bersamanya saat dia tersenyum dan menuju penguji Lei Meng. "Penguji Luo,
Ayahku buru-buru datang ke sini hanya untuk memberi selamat padamu dan dengan senang hati ingin mengobrol dengan penguji Luo. Namun, penguji Luo berpura-pura tidak melihat ayahku. Lei Yufeng yang berambut panjang mengerutkan kening ketika dia berkata dengan ketidakpuasan, "Ini serius." Yufeng, Lei Meng melambaikan tangannya untuk menghentikan putranya agar tidak melanjutkan kata-kata tidak puasnya. Luo Feng tertawa di dalam hatinya ketika dia melihat adegan ini. Jika Lei Meng ini ingin menghentikan putranya dari berbicara, seharusnya dia akan menghentikannya beberapa waktu yang lalu sebelum dia mengatakan beberapa kalimat yang tadi. Saat ini Luo Feng sudah mengetahui, saat di mana dia menerima surat yang berbicara tentang tanggung jawab penguji dari Markas Besar Pusat Aula Jixian. Dalam surat tersebut disebutkan, untuk melindungi kehormatan para Aula Jixian. Terutama saat bersaing dengan Aula Guntur, kamu harus dapat mengalahkan mereka. Bersaing dengan Aula Guntur sudah menjadi semacam tradisi. Karena Luo Feng sudah menduduki posisi penguji saat ini, tentu saja dia harus menunjukkan tanggung jawabnya. Aku sungguh minta maaf. Aku sedang berbicara dengan Tuan Jiang Long sekarang. Tuan Lei Meng datang agak mendadak, jadi aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Jiang Long dan pergi ke samping. Penguji Lei, apa aku benar? Ucap Luo Feng sambil tersenyum, memberikan sebuah alasan kenapa dia tidak langsung menemui Lei Meng. Lei Meng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Aku benar-benar senang bahwa Tuan Lei Meng bisa datang, ucap Luo Feng dengan senyum menutupi wajah Luo Feng. Kita akan bicara lebih banyak lagi nanti setelah acara ini selesai. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng melirik Ketua Yong. Ketua Yong mengangguk dan menuju panggung di depan aula. Zhou Zhengyong berdiri di atas panggung dan memandang ke bawah ke arah tokoh-tokoh penting sambil tersenyum. Pada hari ini, hari pertama di bulan September ini, Aula Jixian dari kantor pusat Jiangnan kami menyambut pemeriksa baru. Siapa dia? Dia mengalahkan Ketlan, Great Bear Keita, Blood Shadow Ethan, dan Vulture Li Yao, 4 dewa perang tingkat lanjut, sendirian. Frasa ini menyebabkan wajah Lei Meng, pemeriksa Lei, berubah menjadi lebih buruk, karena meskipun Lei Meng kuat, dia masih belum setingkat Ketlan. Dan Luo Feng melawan mereka berempat. Jika Luo Feng benar-benar bertarung melawan Lei Meng 1 lawan 1, Lei Meng pasti akan kalah. 3 dari 4 memiliki set Dewa Hitam. Namun meski begitu, ketika mereka bertemu dengannya, mereka kalah. Selain itu, ia bahkan menerima gelar tertinggi Aula Jixian kami, Dewa Perang Tak Terkalahkan. Dan dia juga menjadi penguji paling termuda saat ini, ucap Ketua Yong memberikan sambutan. Bahkan jika aku tidak menyebutkan namanya sekalipun, kita semua tentunya sudah tahu siapa dia. Mari kita sambut, penguji baru Aula Jixian dari kantor pusat Jiangnan. Dewa Perang Tak Terkalahkan, Luo Feng. Surah uang menggelegar yang keluar dari mulut Ketua Zhou Zhengyong bergema di sekitar aula. Para tamu di bawah juga tersenyum ketika mereka bertepuk tangan. Pada saat yang sama, musik pun dimainkan. Saat musik dimainkan, Luo Feng memberitahu Susin bahwa dia akan pergi dan kemudian tersenyum ketika dia berjalan menuju panggung sendirian. Zhou Zhengyong berjalan turun dari panggung dan Luo Feng berjalan naik menuju ke atas panggung. Sesampainya di atas panggung, Luo Feng melihat ke bawah ke arah para tamu. Ketika dia melirik Lei Meng, pemeriksa Lei, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia tetap tersenyum. Kemudian Luo Feng memandang ke arah semua orang. Kota markas Jiangnan, di sini, adalah rumah tempat kelahiranku. Dapat menjadi penguji di Aula Jixian di pusat kota Jiangnan, setelah tumbuh dewasa membuat aku merasa sangat tersanjung. Aku tidak akan mengatakan terlalu banyak, tetapi, sebagai penguji, aku pasti akan melakukan tugas dan tanggung jawab aku dengan baik. Aku tidak akan menurunkan pamor Aula Jixian kami. Kata-kata ini menyebabkan tepuk tangan meriah. Orang-orang dari Aula Jixian bertepuk tangan sangat keras. Tapi Lei Meng dan yang lainnya menyaksikan hal tersebut dengan diam saja. China adalah negara asalku. Jika negara asalku bermasalah, aku tidak akan berdiam diri. Dan perang antara monster dan manusia tidak akan membiarkanku mundur. Sebelumnya, aku telah menerima undangan umum Li Dawei. Luo Feng melihat ke arah Komandan Li Dawei di bawah, dan Komandan Li Dawei tersenyum dan mengangguk. Baiklah, itu dia. Yang paling penting malam ini adalah agar semua orang bahagia. Ketua Zhou, siapkan jamuan makannya, ucap Luo Feng mengakhiri pidatonya sambil tersenyum. Setelah selesai acara sambutan, kemudian berbagai tamu makan malam bersama, sedikit orang yang makan dan kebanyakan mengobrol.
Karena orang-orang yang datang ke perjamuan ini semuanya adalah tokoh utama, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertemu. Misalnya, siapa yang bisa bertemu dengan anggota penting pasukan khusus negara, mereka tidak akan bisa tahu kapan. Setelah jamuan, berbagai tamu makan buah-buahan ketika mereka mengobrol sambil berkelompok. Musik lembut bergema di sekitar aula dan suasananya cukup nyaman. Luo Feng juga mengobrol dengan pemimpin skuadron Jiang dan Liu Dekai. Tepat ketika semua orang mengobrol di aula, tiba-tiba terdengar seruan nyaring dari seberang aula, yang menyebabkan semua orang berhenti berdiskusi dan melihat. Orang yang berteriak sebenarnya adalah Komandan Sektor Tenggara, Jenderal Pasukan Darat, Li Dawei. Li Dawei saat ini sedang menelepon. Aku akan kembali segera, ekspresi Li Dawei serius ketika dia menutup telepon. Komandan Li, ada apa? Wali kota pusat kota Yezhong datang. Masalah besar. Gerombolan monster dari laut telah menyerang garis depan sektor tenggara, ekspresi Li Dawei serius. Setelah mengatakan ini, seluruh aula menjadi gempar. Monster laut telah membentuk gerombolan dan sedang menyerang. Kelas berapa? Tanya wali kota Ye. Gelombang pasang tingkat 1, kata Li Dawei. Semua orang di aula tertegun. Bahkan Luo Feng tertegun. Perlu diingat bahwa, Dewa Perang Lu Gang, kehilangan nyawanya karena gelombang tikus kelas 3. Gelombang itu sudah memiliki jumlah monster tipe tikus yang tak terbatas. Di atas tingkat 3 monster adalah gelombang pasang monster level 2, kemudian gelombang pasang monster kelas 1. Dan tentu saja, gelombang pasang monster peringkat bencana yang legendaris. Namun, gelombang tingkat bencana jarang terjadi di bumi. Label untuk tingkatan bencana adalah saat monster tingkat kaisar dimasukkan, yang mengarah ke hasil bencana. Pasang monster tingkat 1 sudah mewakili gelombang monster tanpa akhir. Sekarang setelah gelombang monster kelas 1, aku harus segera kembali. Aku harap Dewa Perang di sini dapat membantu ketika kita paling membutuhkannya. Li Dawei memandang ke arah para tamu, karena ada beberapa Dewa Perang di sini. Bagaimana kita bisa mundur pada saat seperti ini, kata pemeriksa aula guntur, Lei Meng, dengan keras. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja melihat ke arah Luo Feng. Komandan Li, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi segera, Luo Feng langsung menghampiri Komandan Li. Untuk kasus seperti ini, terutama saat seperti ini, Lei Meng dan Luo Feng bersaing, jadi bagaimana mungkin dua penguji mundur dari gelombang monster tingkat 1? Tidakkah mundur membahayakan kehormatan aula bela diri mereka? Karena mereka telah mengambil posisi sebagai penguji, mereka secara alami harus mengambil tanggung jawab yang datang dengan posisi itu. Mereka harus membawa kehormatan aula bela diri masing-masing. Luo Feng, hati-hati, kata Susin saat dia datang. Jangan khawatir, Luo Feng tersenyum ketika dia meremas hidung Susin. Setelah itu, Luo Feng naik jet tempur otomatisnya. Lei Meng juga naik jet tempur berbentuk cakramnya. Dewa perang lain yang ingin membantu juga naik jet tempur mereka. Mereka semua melonjak dan dengan cepat menuju ke tenggara. Komandan Li Dawei dan para pemuda dari sebelumnya keduanya duduk di kursi. Komandan, beberapa orang mungkin sudah menduga langkah ini, tawa pemuda di sampingnya. Ekspresi Li Dawei serius, jadi bagaimana jika mereka tahu? Monster laut telah berkumpul. Jumlah monster laut di wilayah Sungai Huangpu mulai menakuti kami. Jika kita tidak bertarung hari ini, gerombolan monster itu mungkin akan menyerang setelah 1 atau 2 bulan. Kita tidak bisa selalu menunggu gerombolan monster memulai serangan, bukan? Kita mungkin juga memulai pertempuran sebelumnya. Kita bisa menyerang sebelum monster laut melakukan persiapan yang cukup. Dan menggunakan perjamuan ini, kita bisa mendapatkan beberapa dewa perang untuk membantu, tersenyum Li Dawei, terutama Luo Feng dan Lei Meng. Salah satunya adalah dewa perang yang tak terkalahkan sementara satu dari mereka memiliki set dewa hitam. Jika mereka berdua bekerja sama dengan pasukan kita, mereka tidak akan kalah efektif dari pasukan besar yang terdiri dari 200.000 orang. Petik 2. Pemuda itu mengangguk, katakan padaku, siapa yang akan bisa membunuh lebih banyak pemimpin gerombolan nanti, Luo Feng atau Lei Meng? Li Dawei tersenyum. Sementara itu set dewa hitam pada Luo Feng langsung mulai berubah. Tak lama kemudian, itu benar-benar menghilang, menyingkirkan kemeja berkerah putih di dalamnya. Luo Feng melepas kemeja putih dan membuka rompi hitam di dalamnya. Pisau lempar menari ketika mereka terbang keluar dari rompi. Mereka dengan cepat berkumpul, membentuk pesawat ulang-alik melonjak.
Jumlah monster di gerombolan monster laut akan terhitung, jadi jaring sutra emasku hanya akan menghalangi, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Dia tidak membawa jaring sutra emasnya, karena hanya berguna dalam situasi 1 lawan 1. Selaput hitam menutupi seluruh tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi bentuk seragam tempur. Sebuah helm hitam bahkan muncul di kepalanya. Rekan Dewa Perang, suara yang dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Aku Lida Wei, 50 detik lagi untuk tiba di garis depan. Ada sejumlah monster laut yang tak terhitung jumlahnya di depan. Rekan-rekan Dewa Perang yang kuat, tolong masuki garis depan dan bantu tentara dalam menangkis gelombang monster kali ini. Dewa Perang dengan set Dewa Hitam dapat mencoba dan memasuki gerombolan untuk menyerang di dalam. Kita sudah sampai. Setelah mendengar suara ini dari arloji komunikasi taktisnya, lubang palka terbuka. Luo Feng, yang mengenakan seragam hitam di tubuhnya, helm di kepalanya, dan pedang hantu di punggungnya, melangkah ke pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan langsung terbang keluar. Setelah itu, jet otomatis menutup palka dan kemudian melayang di udara. Jet tempur dengan cepat mendarat di pangkalan depan di bawah. Pangkalan depan ini menghalangi wilayah Sungai Huangpu. Wilayah ini benar-benar tersumbat dengan batu-batu besar dan baja yang diperkuat. Pangkalan militer miniatur yang dibangun dari baja bertulang dibangun di atasnya. Sejumlah besar cahaya dingin ditembakkan dari meriam besar dan kokoh. Jadi ini adalah kelompok monster kelas 1. Luo Feng melayang-layang di pesawatnya yang melonjak sekitar 1000 meter di atas tanah dan benar-benar terpana saat melihat ke bawah. Melalui Sungai Huangpu adalah jalur penting bagi monster laut tanpa batas di Laut Tenggara untuk menyerang daratan. Selama puluhan tahun, ribuan monster laut menyebabkan kedalaman dan lebar Sungai Huangpu menjadi lebih mencengangkan daripada sebelum periode Grand Nirvana. Siapa yang tahu berapa banyak monster laut yang menunggu di Sungai Huangpu? Dan pangkalan militer di sini tepat berada di arah Sungai Huangpu. Jadi monster tidak dapat melewatinya. Saat ini seolah-olah langit akan jatuh dan bumi akan hancur, suara tembakan meriam bergemuruh di seluruh area. Monster laut yang padat dari segala jenis menutupi seluruh tanah saat mereka terbang keluar atau merangkak keluar dari dalam Sungai Huangpu. Di dalam monster-monster ini ada monster tipe arthropoda yang ganas, monster tipe perayap yang paling akrab dengan daratan, monster tipe nidaria yang aneh, monster tipe echinodon, dan berton-ton monster jenis ikan. Monster di laut setidaknya 10 kali lebih mengerikan daripada yang ada di darat. 1. Ada banyak dari mereka. 2. Mereka memiliki kemampuan yang sangat aneh. Sebagai contoh, lihat saja jenis udang dan monster jenis kepiting dalam kelompok arthropoda. Sebelum periode Grand Nirvana, ribuan spesies udang dan kepiting telah ditemukan. Jika kamu menghitung pada spesies yang belum ditemukan, mungkin ada puluhan ribu spesies berbeda. Setelah bermutasi, monster jenis udang dan jenis kepiting telah mencapai jumlah yang bahkan lebih mencengangkan. Dan ini bahkan lebih menjadi kasus untuk tipe nidaria dan tipe echinodon. Waduh guys, sepertinya ini nama-nama yang ada di daftar menu tempat makan seafood ya, hehehe. Sebelum masa Grand Nirvana, manusia telah memperkirakan bahwa ada lebih dari 2 juta spesies berbeda di laut. Dan sekarang, setelah periode Grand Nirvana, tidak ada yang tahu, jutaan atau mungkin lebih dari jutaan. Mereka hanya tahu bahwa ada terlalu banyak monster mengerikan dari semua tipe. Apa yang terjadi pada berbagai negara dari masa itu adalah contoh dari kekuatan mereka, jadi tidak ada negara yang berani meremehkan monster di laut. Jenis monster apa ini? Luo Feng terperangah. Tatapan Luo Feng berubah dingin dan membran langsung menutupi wajahnya, hanya mengungkapkan matanya. Setelah itu, dia melonjak ke bawah dengan pesawatnya yang melonjak. Dari langit, monster-monster itu tampak sangat banyak sekali. Setelah didekati ke bawah, monster itu tampak lebih besar. Sejumlah besar jenis monster, jenis ikan melonjak hingga ketinggian 20 hingga 30 meter dari Sungai Huangpu. Sejumlah monster jenis ikan yang tampaknya tak terbatas memperlihatkan giginya yang tajam, yang bahkan bisa menggiling baja yang sangat kuat. Luo Feng, Lei Meng, tolong bunuh beberapa monster tipe laut tingkat pemimpin gerombolan di tanah, komandan suara Li dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Tingkat pemimpin gerombolan. Luo Feng melihat ke bawah. Segera, dia melihat monster laut raksasa yang panjangnya sekitar 15 hingga 16 meter dengan cangkang kura-kura besar di punggungnya.
Bahkan ada beberapa bagian dari cangkang kura-kura raksasa yang mencuat dan juga memiliki warna emas yang samar. Kepalanya seperti kepala dinosaurus. Itu memiliki tengkorak yang keras dan bahkan tumbuh tanduk runcing hitam di kepalanya. Mulutnya yang besar seperti mata gergaji membuat tidak diragukan lagi mengenai kekuatan penghancurnya. Saat ini bergerak dengan cepat tanpa jeda. Tidak bisa membidik, itu bergerak terlalu cepat, di sebuah bangunan sekitar 1000 meter jauhnya. Salah satu operator meriam laser berkata dengan panik, level pemimpin gerombolan ini semuanya menjadi pintar. Setelah dipukul sebelumnya, tidak satupun dari mereka berhenti bergerak setelah mendarat di pantai. Tidak peduli seberapa cepat meriam laser itu, namun pastinya setiap meriam laser masih membutuhkan manusia untuk menekan tombol untuk memerintahkannya. Waktu reaksi manusia, ditambah dengan waktu yang dibutuhkan untuk menekan tombol, tidak cukup cepat. Ledakan demi ledakan terjadi saat ini di mana-mana di sekitar sungai. Bola meriam ditembakkan dari meriam dengan kaliber lebih dari 100 mm menghujani seluruh garis depan. Daerah 200 meter antara pangkalan militer yang sebenarnya dan laut hampir menjadi lautan api. Sejumlah monster laut yang tak terhitung jumlahnya dikenakan dengan gila-gilaan sementara pangkalan militer dengan gila menembakkan segala macam meriam. Tiba-tiba sebuah cahaya hitam terbang melalui gerombolan monster laut yang tak terbatas seperti kilat. Karena daya tembak menutupi seluruh wilayah, beberapa peluru kaliber besar melesat ke arahnya. Bahkan ada bola meriam yang terbang langsung ke arahnya. Namun, itu dikendalikan oleh energi tak berbentuk dan akhirnya meledak pada monster tipe kepiting yang mengamuk. Meskipun potongan baja terbang kemana-mana, kecepatan bayangan hitam tidak turun sama sekali. 6 bilah dingin berputar ketika mereka terbang di depannya. Pisau terbang di leher monster tipe kura-kura raksasa yang sedang mengisi di pangkalan militer. Seperti memotong apel, kepala mengerikan monster tingkat lautan pemimpin gerombolan itu langsung terbelah. Tubuhnya yang besar terus bergerak maju, menghancurkan beberapa monster laut lain dalam prosesnya. Setelah itu, berhenti bergerak. Hebat, bagus, LUU penguji sangat kuat, beberapa orang di pangkalan militer berteriak kegirangan. Tapi sekarang, monster raksasa yang tampak seperti ular menabrak pangkalan militer. Dinding pangkalan militer bergetar hebat. Dindingnya sudah memiliki beberapa lubang dan retakan di dalamnya, jadi setelah bergetar, beton dalam jumlah besar jatuh darinya. Dan pada saat yang sama, tanpa suara atau tanda sama sekali, cahaya putih menyilaukan keluar dari salah satu menara di pangkalan militer dan langsung mengenai monster tingkat pemimpin gerombolan besar ini. Tidak ada kesempatan untuk menghindar karena langsung dibakar menjadi tidak ada apa-apa. Namun, saat monster gerombolan berbentuk ular menabrak dinding, itu juga melepaskan serangan listrik yang sangat kuat pada saat yang sama. Sebuah petir yang bengkok dengan cepat menyebar dan bahkan menyelinap ke dalam pangkalan militer di sepanjang moncong meriam. Sambaran petir yang mengerikan ini menyebabkan beberapa korban di pangkalan militer. Aku tidak percaya ada begitu banyak monster tingkat pemimpin gerombolan. Luo Feng memindai sekitar dan mengunci monster tingkat pemimpin gerombolan lainnya. Sebenarnya tubuh Luo Feng sendiri cukup tangguh untuk melewati api unggun. Senapan sniper biasa hanya dapat mengancam monster level komandan tingkat rendah. Meriam besar ini biasanya dapat membunuh monster tingkat komandan tingkat menengah. Adapun monster tingkat komandan tingkat tinggi semuanya terserah keberuntungan. Dan untuk monster level pemimpin gerombolan, mereka hanya bisa mengandalkan meriam laser. Tapi untuk Luo Feng, ketangguhan, set Dewa Hitam, bahkan lebih keras daripada monster tingkat kaisar. Kamu biasanya membutuhkan jumlah kekuatan hantaman yang mencengangkan untuk membunuh manusia mengenakan set Dewa Hitam yang sudah menyatu dengan badannya. Sama seperti bagaimana Luo Feng, tidak bisa berbuat banyak terhadap Liao. Karena, set Dewa Hitam, dapat menyerap 90% dari gaya hantaman dan sisa 10% tersebar di seluruh tubuh ahlinya, yang berarti setiap bagian tubuh dapat membantu menahan terhadap gaya hantaman. Lebih dari 90% dari meriam laser di pangkalan militer di garis depan digunakan melawan pemimpin gerombolan monster. Dengan kekuatan sebesar itu, jika Luo Feng secara tidak sengaja terkena hantaman laser tersebut, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Tingkat pemimpin gerombolan ketiga, monster raksasa yang panjangnya sekitar 30 meter mengguncang tentakel hitamnya seperti orang gila ketika mencoba membunuh Luo Feng. Kepada makhluk raksasa ini yang tampak seperti gunung kecil, Luo Feng Denagan menaiki pesawat ulang-alik yang melonjak dan dengan tangkas menghindari serangan tentakel berulang-ulang.
Pada saat yang sama, pisau lemparnya yang dingin menembak ke arah monster tipe gurita ini. Sementara itu di dalam pangkalan militer di ruang kontrol. Di sekelilingnya ada hologram 3 dimensi yang menampilkan adegan pertempuran di luar. Ekspresi Komandan Li Dawei serius. Di sebelahnya berdiri pejabat tinggi militer lainnya. Adapun sejumlah dewa perang, mereka telah menuju keluar untuk membantu tentara beberapa waktu lalu untuk menghentikan monster yang mampu masuk ke pangkalan militer. Alarm tiba-tiba berbunyi, dan muncul pemberitahuan sistem, monster jenis ubur-ubur transparan memasuki pangkalan, sistem alarm segera memberi peringatan. Pada saat yang sama, hologram 3 dimensi di sekitarnya segera menampilkan gambar. Dengan menggunakan inframerah, mereka melihat ubur-ubur transparan dengan sejumlah besar tentakel lunak memasuki bagian luar pangkalan militer. Untungnya, ada sangat sedikit tentara di bagian luar. Regu 3, menuju perangkap H-21, Li Dawei langsung memberikan kode perintahnya. Mendadak terdengar suara gemuruh berulang-ulang, dan di seluruh pangkalan militer bergetar hebat dan mengakibatkan orang-orang di ruang kontrol kehilangan keseimbangan sedikit. Ada monster laut yang sangat kuat yang dengan gila-gilaan menyerang pangkalan militer kita dari air di bawah. Seseorang segera berteriak. Komandan Li Dawei tetap tanpa ekspresi saat dia memerintahkan, dengan pangkalan militer sebagai pusatnya, lempar bom napalm di radius sekitar 1000 meter di sekitarnya. Perintah telah dikirim. Seorang lelaki tua yang mengenakan seragam militer di ruang operasi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Komandan, bukankah ini masih terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan bom napalm?" Meskipun monster laut itu kuat, bahkan setelah bermutasi, mereka hanya bisa ada di darat untuk waktu yang singkat. Jika waktu berjalan terlalu lama, mereka akan mati karena kekurangan air. Monster laut membutuhkan air, jadi meskipun bom napalm tidak bisa membakar monster laut ini sampai mati, namun dapat dengan cepat menghabiskan air di tubuh mereka. Api adalah ukuran yang sangat efektif untuk digunakan melawan monster laut. Li Dawei tersenyum jarang. Kali ini kami memiliki dewa perang tak terkalahkan untuk membantu kami. Aku pikir dia tidak memiliki set dewa hitam, tetapi sebenarnya dia punya. Dewa perang yang tak terkalahkan dengan set dewa hitam memiliki kekuatan yang luar biasa. Hubungi Luo Feng, perintah Li Dawei. Penguji Luo Feng, tolong masukkan air dan bunuh monster laut besar yang menyerang pangkalan militer kita dari bawah, ucap Li Dawei melalui komunikasi jam tangan taktisnya berbicara kepada Luo Feng. Melalui hologram 3 dimensi mereka bisa menyaksikan. Luo Feng dalam seragam hitamnya baru saja membunuh monster tipe Cnidaria yang mengerikan. Setelah menerima pesan dari Li Dawei, ia pun menginjak pesawatnya yang menjulang tinggi dan dengan melewati semua monster laut yang berbeda dan langsung menuju sungai Huangpu yang megah seperti kilat. Dan scene ini pun mengakhiri alur cerita Swallow Star Season 2 episode 32 kali ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan like juga yang sudah komen sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.